teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang gerhana matahari, gerhana bulan, dan penanggalan kalender. Daftar isi 1. Pengertian. 2. Jenis-jenis gerhana. 3. Proses terjadinya gerhana. 4. Fase-fase bulan. 5. Sejarah penanggalan kalender. Dan 6. Sistem kalender. Gerhana matahari adalah fenomena astronomi di mana cahaya matahari terhalang oleh bulan saat berada di antara bumi dan matahari. Hal ini menyebabkan sebagian atau seluruh cahaya matahari tidak mencapai bumi, menciptakan bayangan pada permukaan bumi. Proses terjadinya gerhana matahari, posisi matahari, bulan, dan bumi. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus atau dekat dengan garis lurus. 2. Bayangan bulan. Bulan menciptakan bayangan di bumi saat menghalangi cahaya matahari. Bayangan ini terbagi menjadi dua bagian. Umbra, bayangan inti. Bayangan gelap yang lebih intens membentuk daerah yang dapat melihat gerhana matahari total. Penumbra, bayangan tambahan. Bayangan yang lebih tipis dan luas membentuk daerah yang dapat melihat gerhana matahari sebagian. 3. Jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh cakra matahari, menciptakan umbra yang dapat terlihat di daerah yang terkena bayangan tersebut. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian cakra matahari sehingga hanya sebagian cahaya matahari yang terhalang terlihat dari daerah yang terkena penumbra. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada pada jarak terjauh dari bumi, sehingga hanya bagian tengah matahari yang tertutup dan pinggirnya masih terlihat seperti cincin, terlihat dari daerah yang terkena penumbra. Gerhana matahari himrida, kombinasi dari gerhana matahari total dan cincin, di mana beberapa wilayah mengalami gerhana matahari total dan beberapa wilayah lainnya mengalami gerhana matahari cincin. Dampak gerhana matahari. Kegelapan sejenak. Gerhana matahari total dapat menyebabkan kegelapan sejenak di daerah yang terkena umbra, seolah-olah malam hari di tengah hari. Penyebab kematian. Mitos Jawa mengaitkan gerhana matahari dengan penyebab kematian, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Perubahan cuaca. Beberapa mitos juga mengaitkan gerhana matahari dengan perubahan cuaca ekstrim, seperti angin kencang, tetapi juga tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Dampak lain gerhana matahari juga dapat menyebab pasang surut laut, penurunan suhu, dan peningkatan kelembapan udara saat gerhana matahari cincin berakhir, seperti yang dijelaskan oleh Gramedia. Gerhana bulan adalah fenomena astronomi di mana bulan tertutupi oleh bayangan bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya memantul ke bulan menjadi terhalang. Gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, dan bulan berada pada fase purnama. Ada 3 jenis gerhana bulan. 1. Gerhana bulan total. Bulan sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi dan akan tampak redup atau berwarna kemerahan. Gerhana bulan sebagian. Hanya sebagian bulan yang tertutupi oleh bayangan bumi dan terlihat seperti ada bagian bulan yang melahap. 3. Gerhana bulan penumbra. Bulan hanya masuk ke wilayah bayangan penumbra, bayangan yang lebih samar, dan hanya sedikit perubahan pada kecerahan bulan. Gerhana bulan dapat diamati dari bumi tanpa alat khusus, namun penggunaan teleskop atau teropong dapat membantu melihat detail gerhana bulan secara lebih jelas.
Gerhana bulan biasanya berlangsung selama beberapa jam dan gerhana bulan sebagian biasanya terjadi setiap tahun. Sedangkan gerhana bulan total lebih jarang terjadi. Fase bulan yang tampak di bumi terjadi karena perubahan sudut pandang kita terhadap bulan yang mengorbit bumi dan dipengaruhi oleh cahaya matahari. Fase-fase utama bulan meliputi bulan baru, setengah purnama awal kuartal pertama, purnama, dan setengah purnama akhir kuartal terakhir. Selain fase utama, ada juga fase bulan sabit, bulan cembung, dan fase-fase lainnya. Berikut penjelasan lebih detail tentang fase-fase bulan. 1. Bulan baru, new moon. Bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga sisi bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Bulan tidak terlihat dari langit pada fase ini. Tengah purnama, awal first quarter. Sebelah kanan bulan terlihat terang karena setengah bagian bulan yang menghadap bumi terkena cahaya matahari. Purnama, full moon. Bulan berada di sisi berlawanan dengan matahari, sehingga seluruh sisi bulan yang menghadap bumi terkena cahaya matahari dan terlihat bulat sempurna. Setengah purnama akhir, last quarter. Sebelah kiri bulan terlihat terang karena setengah bagian bulan yang menghadap bumi terkena cahaya matahari. Bulan sabit, sebagian kecil sisi terang bulan terlihat saat bulan bergerak dan bulan baru karena bulan baru ke setengah purnama awal. Bulan cembung, lebih dari setengah bagian bulan terlihat terang saat bulan bergerak dari setengah purnama awal ke purnama. Secara total terdapat 8 fase bulan. 8 fase ini dapat dibedakan selama proses mulai dari munculnya hilal hingga tidak ada cahaya bulan sama sekali. Secara dasar, ini mencakup dengan 8 tahap yang berkaitan dengan bagian bulan yang terkena sinar matahari dan tampilan geometrisnya yang dapat diamati dari lokasi bumi. Setelah membahas tentang gerhana matahari dan bulan, selanjutnya kita akan membahas tentang penanggalan kalender Masehi dan Hijriah. Daftar isi: 1. Arti, 2. Sejarah, dan 3. Nama-nama bulan. Kalender Masehi adalah sistem penanggalan tahun yang digunakan untuk kalender Julian dan Gregorian yang dikembangkan dari kalender Romawi kuno. Perhitungan kalender yang ramai dipakai dunia ini didasarkan pada perputaran bumi mengelilingi matahari, yang kemudian dari perhitungan tersebut didapatkan angka 365 hari. Secara penanggalan kalender Masehi. Kalender Masehi diciptakan oleh Paus Gregorius XIII pada tahun 1582 untuk menggantikan kalender Julian yang digunakan sebelumnya. Perubahan ini dilakukan karena kalender Julian memiliki kesalahan perhitungan waktu sekitar 11 menit per tahun yang menyebabkan pergeseran tanggal musim dan hari-hari penting keagamaan. Kalender Gregorian memperbaiki sistem perhitungan waktu dengan menghilangkan 10 hari dari bulan Oktober pada tahun 1582 dan memperkenalkan aturan tahun Kabisat yang lebih akurat. Kalender Masehi sekarang digunakan secara luas di seluruh dunia sebagai standar internasional untuk penanggalan. Penggunaan dunia. Dalam bahasa Inggris dipergunakan secara internasional, istilah Masehi disebut menggunakan bahasa Latin Anno Domini AD, tahun Tuhan kita, dan sebelum Masehi disebut sebagai Before Christ, BC sebelum Kristus. Sistem ini mulai dirancang tahun 525
tetapi tidak begitu luas digunakan hingga abad ke-11 hingga ke-14. Pada tahun 1422, Portugis menjadi negara Eropa terakhir yang menerapkan sistem penanggalan ini. Setelah itu, seluruh negara di dunia mengakui dan menggunakan konvensi ini untuk mempermudah komunikasi. Di Indonesia, selain penanggalan tahun Masehi yang digunakan secara resmi, secara tidak resmi masyarakat juga mengenal penanggalan tahun Hijriah, tahun Islam, dan tahun lunar, tahun Imlek, tahun Tionghoa, dan tahun Jawa. Dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan atau peredaran bulan mengelilingi bumi. Maka dari itu, kalender Hijriah juga dikenal dengan nama lain, yaitu tahun Komariah, bulan atau tahun Islam. Adapun periode dari bulan sabit hingga kembali ke bulan sabit disebut satu bulan dan selama 29,5 hari. Kalender Hijriah atau kalender Islam merupakan kalender yang sistemnya dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, dan tahun pertamanya yaitu pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, kalender Hijriah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, sedangkan kalender biasa, kalender Masehi, merupakan peredaran matahari. Secara penanggalan kalender Hijriah berdasarkan pada peredaran bulan di sekitar bumi, sehingga disebut juga kalender lunar. Kalender ini dimulai dari tahun peristiwa Hijriah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Satu tahun dalam kalender Hijriah terdiri dari 12 lunar dengan total 354 atau 55 hari, sehingga lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi. Kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan perayaan keagamaan.